Kobaran api menghanguskan truk trailer di kilometer 37 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran truk bermuatan besi ini diawali ban pecah, kemudian muncul percikan api dari gesekan velg dan aspal. Api kemudian membesar dan menghanguskan seluruh badan truk. Satu unit mobil pemadam kebakaran dari sektor Balaraja kemudian didatangkan ke lokasi. Api akhirnya padam 1 jam kemudian. Namun selama proses pemadaman, kemacetan arus lalu lintas tak terhindarkan di tol arah Balaraja. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani Ayus melaporkan. Pemirsa, baru 1 bulan bebas dari penjara, pelaku curanmor di kawasan Tambora, Jakarta Barat kembali beraksi demi membeli narkoba dan foya-foya. Sementara itu di Pandeglang, Banten, polisi menangkap komplotan curanmor bersenjata api. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Tambora menangkap 2 pelaku curanmor yang sempat viral di media sosial. Pelaku beraksi menggasak sepeda motor yang terparkir di depan laundry dengan kondisi kunci masih menempel di stang sepeda motor. Salah seorang pelaku merupakan anak di bawah umur yang juga residivis. Ia baru bebas dari penjara sebulan lalu. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku menghabiskan uang hasil kejahatan untuk berfoya-foya. Saat diperiksa, keduanya juga positif mengkonsumsi narkoba. Untuk apa penyebaran itu mereka? Untuk uang hasil dari curanmor tersebut dipakai untuk berfoya-foya. Untuk hasil tes urinnya sendiri bukan? Sejauh ini untuk tes urin keduanya positif narkoba. Jadi pelaku sudah berkali-kali atau baru sekali? Untuk saudara R, Saat ini polisi masih memburu 1 orang pelaku lain yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani News melaporkan. Aparat Polres Pandeglang meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam penggerbekan, petugas mendapati barang bukti senjata api rakitan yang tersimpan di jok sepeda motor. Senjata api diduga kerap digunakan pelaku untuk mengancam korban saat beraksi. Total, ada 5 pelaku ditangkap petugas. Mereka mengaku berbagi peran saat melancarkan aksinya mencuri sepeda motor. Polisi menangkap pelaku setelah mendapat laporan warga yang kehilangan kendaraannya. Kita amankan 2, kemudian kita kembangkan lagi, tersangka dapat lagi 2, kemudian kita kembangkan lagi penadahnya. Sudah sampai penadah ini. Dari hasil penangkapan ini berapa barang bukti yang diamankan? 4 sepeda motor, 1 senjata api laras pendek rakitan, 1 amunisi kaliber 3,8, dan ada kunci T juga dan beberapa alat komunikasi. Atas perbuatannya, para pelaku kini terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jadi korban penipuan tenaga kerja oleh oknum calo. Para korban diminta membayar uang administrasi jutaan rupiah, namun hingga saat ini belum juga mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan. RT 10 mau tindak lanjuti atas kasus penipuan kerja calo. Lebih dari 20 orang menjadi korban penipuan tenaga kerja oleh seorang calo di Kampung Pulau Nangka, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bugin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para korban ini telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi. Modusnya, para korban dijanjikan dengan bekerja di PT Sostro yang berada di wilayah Kecamatan Cibitung dengan syarat membayar sejumlah uang administrasi sebesar 1 hingga 2 juta rupiah kepada pelaku. Sudah dibayar bulan Mei lalu, namun hingga saat ini pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung mereka dapatkan. Para korban juga sempat dijanjikan jika tak masuk kerja, uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar 100%. Pas kita tanyain kapan bang masuk, nggak taunya katanya siang. Terus setiap hari tuh seperti itu terus diundur-undur. Apakah emang udah dikasih kepastian gitu untuk kerja atau gimana Kak? Iya udah dikasih kepastian kerja. Para korban berharap para pelaku segera ditangkap. Kasus penipuan ditangani Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi Ayus melaporkan. Viral, seorang pria terekam CCTV mencuri pakaian dalam perempuan di Sampang, Jawa Timur. Selain mencuri, pelaku juga merusak pakaian emak-emak. Sementara di Sidoarjo, polisi tangkap 3 pria pembuat komunitas penyuka sesama jenis. Seorang pria masuk ke halaman rumah warga di Desa Rabasan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Pria itu kemudian mencuri celana dalam wanita dan menyembunyikannya di balik baju. Pakaian dalam lainnya pun diambil sebelum pelaku meninggalkan lokasi. Saat diperiksa warga, pelaku ternyata tidak hanya mencuri melainkan juga merusak sejumlah baju daster emak-emak. Setelah diunggah ke media sosial, rekaman video CCTV ini pun viral. Menanggapi peristiwa itu, polisi masih menyelidiki kasusnya. Melakukan penyelidikan di wilayahnya untuk mendapati informasi yang akurat, valid, dan nanti kita tidak lanjuti terkait dengan kejadian yang sudah merasakan masyarakat, khususnya pada emak-emak yang sekarang ini viral di media sosial. Saat ini kasus pencurian celana dalam dan perusakan yang meresahkan warga ditangani aparat kepolisian Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur mengungkap kasus penyuka sesama jenis yang membuat komunitas di media sosial. 3 orang pelaku ditangkap polisi di sebuah kamar kontrakan di kawasan Taman Sidoarjo. Selain membuat komunitas LGBT, mereka juga diduga mengunggah foto dan video asusila di media sosial. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sejumlah alat kontrasepsi, minyak wangi, dan alat bantu seksual. Polisi juga menyita rekaman percakapan dan video asusila yang diunggah pelaku. Para pelaku ini ditangkap setelah polisi menerima laporan warga yang resah dengan aksi mereka. Berhasil untuk mengungkap ini. Jadi dalam grup tersebut tentunya grup yang sesama jenis. Kemudian motifnya para pelaku melakukan tersebut atas kemauan sendiri dan tentunya menyukai hubungan sejenis. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ketiga pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Juru parkir liar menganiaya petugas Dinas Perhubungan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku kesal ditegur petugas karena salah gunakan badan jalan sebagai lahan parkir. Cekcok berujung penganiayaan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan. Pelaku yang merupakan juru parkir liar terlibat cekcok dilerai polisi dan petugas dishub lainnya. Pelaku merupakan seorang juru parkir liar yang memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser. Pelaku memanfaatkan badan jalan sebagai lahan parkir. Petugas Dinas Perhubungan melakukan pengaturan arus lalu lintas dan pengamanan di wilayah tersebut. Kemudian anggota pelaku juru parkir liar ini mengarahkan kendaraan untuk memarkir di sekitar badan jalan, sehingga dilakukan peneguran dan merasa tersinggung dan melakukan penganiayaan. Tersangka terancam hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kurir narkoba diringkus polisi dan bea cukai saat membawa 80 kg sabu. Lampu bisa nyala ya, lampu bisa nyala. Siap. Sejumlah polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai mencegat 2 kendaraan bak terbuka yang melintas di Jalan Mati Rotasi Baru Parepare pada dini hari. Polisi meminta 2 pria yang berada di dalam mobil bak double kabin warna putih untuk turun dari kendaraan yang mereka tumpangi. Kedua pria yang baru saja pindah dari mobil bak terbuka warna hitam ini pun memilih menyerah hingga diringkus. Sebanyak 80 kg narkoba jenis sabu diamankan polisi. 2 kg sabu disembunyikan di bagian belakang kursi pengemudi, sementara 78 kg sabu lainnya disembunyikan ke dalam 7 karung yang disimpan di kabin bagian belakang. Kedua tersangka diamankan polisi sementara sopir dimintai keterangan. Polisi telah menyelidiki kasus pemilik 80 kg sabu yang beroperasi di wilayah Parepare. Dari Parepare, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Evakuasi 2 orang yang tertimpa bangunan ambruk berlangsung dramatis. Petugas berhati-hati menggali puing dan memindahkan tubuh korban dari bawah reruntuhan.
2 orang penghuni rumah menjadi korban dengan tertimbun material bangunan. Beruntung nyawa mereka selamat dan hanya mengalami luka. Hampir 1 jam korban akhirnya dapat dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian berawal saat 4 orang penghuni rumah sedang sarapan pagi. Tiba-tiba lantai 2 ambruk dan menimpa 2 orang penghuni rumah. Petugas gabungan BPBD dan warga berjibaku mengevakuasi material bangunan yang ambruk dan seluruh penghuni rumah mengungsi. Belum diketahui penyebab ambruknya bangunan, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang operator alat berat meninggal dunia karena tertimbun longsoran sampah di TPA Galuga di Kecamatan Galuga, Kabupaten Bogor. Saat kejadian, korban sedang meratakan gundukan sampah menggunakan alat berat. Ketika alat berat melintas di lahan dangkal, tiba-tiba amblas dan menimbun alat berat dan juga korban. Diduga longsor terjadi karena hujan mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya sejak Minggu. Tingginya gunungan sampah membuat retakan tanah serta sampah amblas. Sementara proses evakuasi korban berlangsung selama 2 jam. Korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian dibawa ke rumah sakit. Ketimpa sampah juga, dia lagi sakit. Lagi nyetir. Lagi sakit. Jadi bawa doser. Ketibaan ya Bu ya. Pihak desa setempat menyerahkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan instansi terkait. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 3 pemuda yang diduga terlibat aksi balap liar di Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya, polisi menemukan sabu-sabu dari salah satu pemuda tersebut. Viral di media sosial, tim Jogoboyo 97 Satsamapta Polrestabes Surabaya mengejar sekelompok remaja yang diduga terlibat balap liar di Jalan Tembaan dan di Ponegoro, Surabaya, Jawa Timur. Polisi mengamankan 3 pemuda yang mengendarai motor di Jalan Tembaan. Dari terduga pelaku KDS, petugas menemukan 1 paket sabu-sabu seberat 0,5 gram. Selain itu 2 unit ponsel, 1 sepeda motor dan uang tunai Rp4.000 turut disita. Selanjutnya ketiga pemuda tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya untuk diproses. Polisi kembali mengamankan 3 pemuda beserta 3 unit motor yang diduga digunakan untuk ajang balap liar di Jalan Diponegoro. Patroli gabungan akan terus dilakukan sebagai langkah preventif kejahatan jalanan, geng motor, dan tindakan 3C. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Terlibat jual beli data pribadi untuk keperluan judi online tingkat internasional, 8 anggota sindikat di Jawa Timur dan Jawa Tengah ditangkap polisi Sidoarjo. Para pelaku mengaku memperoleh uang dari jual beli data mencapai Rp5 miliar. Penggerebekan 8 pelaku anggota sindikat jual beli data pribadi di sebuah hotel cottage di kawasan Juanda, Sidoarjo. Setelah mengintai beberapa jam, polisi menggerebek para pelaku termasuk 2 wanita, diantaranya warga Porong Sidoarjo dan warga Mojo Anyar Mojokerto, sementara yang lainnya warga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, ratusan KTP, ATM, dan rekening milik korban dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para pelaku mendatangi sejumlah korban di wilayah pinggiran kota untuk mau memberikan data KTP dan nomor rekening bank dengan imbalan sejumlah uang antara Rp500 hingga Rp1 juta per KTP. Data pribadi dan nomor rekening kemudian dikirim ke Kamboja dan Vietnam untuk kepentingan judi online dengan imbalan uang tunai yang ditransfer dari pihak peminta data. Dari kasus jual beli data pribadi ini, polisi berhasil mengungkap perputaran uang dari para pelaku senilai Rp5 miliar.
Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo untuk mengembangkan kasus judi online di Kamboja dan Vietnam yang datanya berasal dari warga negara Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Penangkapan pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api di Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Pelaku yang sudah dikepung polisi mencoba melarikan diri dengan cara mendorong. Upaya pelaku pencurian sepeda motor untuk melarikan diri dari kepungan polisi dengan cara mendorong gagal setelah polisi dengan sigap menghalau pelaku di rumahnya, Sako, Kota Palembang. Selain berupaya melarikan diri, pelaku juga berpura-pura tidak mengetahui salahnya. Setelah diperlihatkan rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor, mengakui perbuatannya. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor di Jalan Abu Sama, Sukabangun, Sukarami, Palembang. Pelaku merupakan satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor yang menembak seorang mahasiswi. Peran pelaku sebagai joki saat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Selain sudah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Kota Palembang dan meresahkan warga. Setiap kali beraksi, pelaku selalu mempersenjatai dengan senjata api rakitan dan tak segan menembak korbannya. Tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Utara, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap karyawan warung sate di Lampung Utara, Lampung ditangkap polisi dalam pelarian. Sementara pelaku utama pembunuhan wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Hasan Basri, dibekuk polisi. Pelaku pemerkosaan dan pembunuhan melarikan diri dan bersembunyi di area perkebunan di Waikanan, Lampung ditangkap polisi. Pelaku mencoba melarikan diri dan melawan polisi sehingga ditembak kakinya. Korban seorang perempuan berusia 24 tahun tewas di kamar warung sate tempatnya bekerja di Lampung Utara. Dari hasil penyelidikan, pelaku awalnya masuk untuk mencuri namun panik saat korban terbangun dan berteriak. Pelaku mengambil uang Rp600.000 dari dompet korban dan kotak amal lalu kabur ke Waikanan. Pelaku ini berupaya untuk untuk melumpuhkan korban tersebut dan juga melakukan tindak pidana lain, yaitu pemerkosaan. Tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Usai buron selama 4 hari, tim gabungan menangkap Hasan Basri, pelaku utama pembunuh wartawan media online di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kau sama siapa? Sama Dio itu siapa? Hasan. Sama Hasan. Bawa mobil ini? Pelaku ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan dan langsung dibawa ke Polda Bangka Belitung. 2 orang telah ditangkap dalam kasus ini, namun polisi belum mengungkap motif dari aksi keji pelaku. Keluarga korban tidak menyangka pelaku merupakan penjaga kebun yang sudah dianggap keluarga oleh korban. Keluarga berharap pelaku dihukum mati. Harap kepada Bapak Kapolda pelaku segera tertangkap, hukum seberat-beratnya. Kalau bisa hukuman mati. Timpal ya dengan perbuatan. Ya, timpal dengan perbuatannya, Pak. Sebelumnya, pemimpin redaksi media online di Bangka Belitung, Aditya Warman, ditemukan tewas di dalam sumur dekat kebunnya. Usai diotopsi, korban langsung dimakamkan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Geram pajaknya dinaikkan 400%, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengamuk. Ia nekat membayar pajak tersebut menggunakan uang koin hasil tabungan anaknya selama bertahun-tahun. Saya ada pajak belakang. Sambil membawa 1 galon berisi uang koin, seorang warga, Fata Rohim, mendatangi kantor Bapenda Jombang, Jawa Timur.
Ia sempat mengamuk dan menyampaikan protes ke Kepala Bapenda karena kenaikan pajak hingga 400%. Ia lalu menumpahkan seluruh uang koin di lantai untuk dihitung satu persatu sebagai pembayaran pajak. Sempat terjadi adu mulut antara Fatah dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fatah sebelumnya, pajak tanah dan rumahnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1,3 juta per tahun. Ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mundur, bukan kepala desa. Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang mengakui adanya kenaikan pajak bagi warga, namun besarnya tidak sama, bahkan juga ada yang turun. Terus terang memang pada tahun 22 kita kembali kepada zaman yang lama. Sudah dilakukan survei oleh appraisal, tetapi ternyata hasilnya setelah kita terapkan itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi. Sementara itu, kenaikan pajak ini berdasar hasil analisa NJOP dari pihak ketiga appraisal. Namun pada kenyataannya ternyata banyak kesalahan, bahkan ada warga yang mengeluh karena kenaikan pajak hingga 1000%. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Cekcok mulut terjadi antara tiga mama dengan pelaku usaha di Jalan Gemblongan, Surabaya, Jawa Timur. Perdebatan itu dipicu karena pelaku usaha enggan memberikan sumbangan yang disebut untuk kegiatan Agustusan. Pasalnya, saat diminta menunjukkan bukti dari RT RW setempat, mereka tidak bisa melakukannya. Video ini pun viral saat diunggah ke media sosial. Pemilik usaha menduga sumbangan yang diminta ibu-ibu merupakan pungli karena proposal yang mereka ajukan hanya berupa tulisan tangan. Mereka datang ke sini bawa kertas HVS gitu, dan itu kertas HVS itu ya tulisan tangan. Kertas HVS itu tulisan tangan. Mereka mengatasnamakan bahwa toko-toko yang di tetangga-tetangga saya itu memberikan nominal yang lebih besar, memberikan nominal 500 sampai 1 juta. Mereka juga membawa salah satu usaha. Pemirsa, seekor sapi indukan tercebur sumur di Jember, Jawa Timur. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran harus gunakan bantuan pernafasan dan tali khusus. Awas. Petugas damkar beserta warga berupaya mengevakuasi seekor sapi yang terjebur ke sumur sedalam 45 meter di Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Proses evakuasi pun dilakukan ekstra hati-hati. Salah seorang relawan masuk ke dalam sumur menggunakan tali khusus dan tabung oksigen. Setelah 3 jam berjibaku, sapi berbobot 100 kg berhasil diangkat ke atas dengan selamat. Diduga alami dehidrasi, si pemilik langsung membakar kayu di sebelah sapi agar tubuhnya hangat. Sebelumnya, sapi tersebut lepas dari kandang mengamuk hingga tercebur ke sumur milik warga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Semburan lumpur bercampur air dan batu yang terjadi di Desa Dipasena Makmur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, viral di media sosial. Semburan dengan ketinggian 20 meter ini terjadi setelah aktivitas pengeboran sumur untuk sumber air bersih sedalam 100 meter. Itu kabelnya ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Warga dihebohkan dengan semburan lumpur bercampur air serta material batu setinggi 20 meter di Desa Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Diketahui semburan lumpur ini keluar dari lokasi pengeboran sumur milik pemerintah desa saat mencari sumber air bersih. Tiba-tiba semburan air bercampur lumpur dan material batu muncul ke permukaan ketika pengeboran di kedalaman 100 meter di bawah tanah selesai dilakukan. Beruntung semburan lumpur berhenti setelah hampir 8 jam. Namun genangan lumpur membanjiri lokasi pengeboran sumur yang tak jauh dari permukiman. Ketika sumur sudah finish, sedang proses pengurasan air untuk digunakan. Nah, saat menguras air tiba-tiba ada muncrat itu terjadi spontan terjadinya, pekerja minggir semua. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah atap milik sekolah yang tak jauh dari lokasi mengalami kerusakan. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di dekat lokasi yang sudah dipasangi garis polisi. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian aki ekskavator dan mobil sembunyi di atas plafon rumah saat kediamannya digerebek tim Kelambit
Polres Bangka. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 9 unit aki berbagai ukuran dan 1 unit mobil pickup yang digunakan pelaku untuk membawa barang hasil curian. Tim Klambit Polres Bangka meringkus Romi alias Heru, pencuri aki saat bersembunyi di atas plafon rumahnya. Pelaku tak bisa berkutik saat petugas ikut naik ke atas plafon rumah lantaran curiga terhadap keterangan istrinya yang mengatakan sang suami sudah lama tak pulang ke rumah. Selain Romi, petugas juga menangkap pelaku lainnya, Rizky. Dari keduanya, petugas menyita 9 buah aki berbagai merek dan ukuran. Pelaku mengaku nekat mencuri aki lantaran mudah dijual dan uang hasil kejahatan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku mencuri 9 aki di daerah Kampung Cit, Riau Silim. Pelaku RM pada saat diamankan sempat bersembunyi di atas loteng, namun berhasil dicium gerak-geriknya oleh anggota sehingga berhasil diamankan dengan sempurna. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Bangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto mengunjungi kediaman orang tua Prada Luki Saputra Namo. Kedatangan Pangdam di rumah duka langsung disambut isak tangis ibunda almarhum. Sebagai seorang tentara, tolong saya mohon, tolong saya bersumpah. Ibu almarhum Prada Luki Sepriana bersimpu di kaki Pangdam 9 Udayana memohon agar para pembunuh putranya dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sepriana mengaku tidak rela kematian buah hatinya akibat dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Saya jadikan dia untuk TNI, Bapak. Medan perang saya boleh, Bapak. Tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Bapak. Tolong. Saya mohon, Bapak. Dia masih punya ada 2 orang lagi. Bagi keluarga Prada Luki, kehadiran Pangdam 9 membawa setitik harapan bahwa kebenaran akan terungkap. Hati kalau anak saya sebegitu baru dikatain hoax lagi. Saya mohon tolong jangan fitnah anak saya. Anak saya sudah meninggal, Bapak. Saya hanya mencari keadilan. Mohon, Bapak. Jangan ada fitnah-fitnah lagi yang keji tentang anak saya. Saya mohon juga jangan pernah terjadi seperti ini. Cukup anak saya saja. Berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI dari Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Semua tersangka kini telah ditahan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kopda Bazar Syah, penembak 3 polisi di perjudian sabung ayam di Lampung, divonis mati. Keluarga korban menganggap vonis tersebut telah sesuai dengan tindakan pelaku. Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang menggelar persidangan putusan terdakwa Kopda Bazar Syah dalam kasus penembakan 3 polisi di salah satu tempat sabung ayam di Lampung 17 Maret lalu. Dalam persidangan, terdakwa Kopda Bazar Syah langsung dihadapkan kepada keluarga korban dan pengunjung sidang. Saat pembacaan vonis, terdakwa divonis pidana mati dengan pertimbangan hukum terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur pasal 338 Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan dipecat dari Kesatuan TNI. Pemidana terdakwa oleh karena itu dengan A. Pidana pokok, pidana mati. Mendengar vonis mati tersebut, keluarga korban sontak teriak histeris, tangis haru bahagia. Bersyukurlah Pak, bersyukurlah karena masih ada keadilan Pak. Kita udah mendapat keadilan. Sebelumnya, Kopda Bazar Syah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret lalu.
Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galip. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Dua buah gunungan yang baru sampai di pintu masuk lapangan Tarup, Grobogan, Jawa Tengah langsung dikejar ribuan warga yang sudah memadati lapangan sejak pagi hingga sore hari. Panitia terlihat kewalahan hingga melepaskan bambu pengusung gunungan yang mereka panggul. Warga pun saling mendorong dan berdesakan hingga menyebabkan sejumlah lansia jatuh hingga terinjak-injak. Meski sempat terjatuh, warga tetap nekat memburu hasil bumi. Sebagian lainnya hingga terkena lemparan di kepala akibat warga lainnya melemparkan hasil bumi dari atas gunungan. Meskipun harus menahan sakit hingga lecet, warga mengaku senang mendapatkan hasil bumi dari gunungan ini. Usai kericuhan di lapangan, puluhan warga juga berebut nasi kuning yang dibagikan di dalam makam Ki Ageng Tarup. Demi mencegah kericuhan, nasi kuning dibagikan dari balik pintu makam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Mantap. Kericuhan ini terjadi di kawasan alun-alun Kota Bangkalan saat lomba gerak jalan Agustusan hendak dimulai. Belasan orang dari kelompok peserta berbeda terlibat aksi saling pukul. Kericuhan terjadi dipicu salah satu kelompok yang memaksa masuk ke barisan peserta. Padahal mereka tak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lomba gerak jalan. Hal inilah yang kemudian memicu gesekan dengan kelompok peserta gerak jalan lainnya. Sejumlah personil TNI Polri langsung turun tangan membubarkan para anak-anak muda ini hingga akhirnya berhasil diredam. Pelaksanaan lomba gerak jalan kembali berjalan aman dan kondusif. Kegiatan ini seharusnya menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, bukan malah menjadi ajang tawuran. Apalagi dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Cekcok mulut terjadi antara tiga mama dengan pelaku usaha di Jalan Gemblongan, Surabaya, Jawa Timur. Perdebatan itu dipicu karena pelaku usaha enggan memberikan sumbangan yang disebut untuk kegiatan Agustusan. Pasalnya, saat diminta menunjukkan bukti dari RT RW setempat, mereka tidak bisa melakukannya. Video ini pun viral saat diunggah ke media sosial. Pemilik usaha menduga sumbangan yang diminta ibu-ibu merupakan pungli karena proposal yang mereka ajukan hanya berupa tulisan tangan. Aksi pungli mengatasnamakan sumbangan acara Agustusan ini sangat meresahkan pelaku usaha. Warga pun meminta aparat terkait untuk menindak tegas para pelakunya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Kepulan asap terlihat dari kapal motor Dorolonda yang terbakar di galangan kapal kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin siang. Kapal penumpang ini terbakar saat sedang dalam perbaikan dengan pengerjaan pengecekan baut-baut tali kapal termasuk pengelasan pada beberapa lokasi bagian kapal.
Petugas suku dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api. Kebakaran terjadi saat para pekerja sedang istirahat dan tiba-tiba api muncul dari dek 5 atau dek 6 kapal. Api dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 7 unit mobil pemadam. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Para korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kapal penumpang ini dan kasusnya dalam penanganan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.